Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, baik, pada hari ini kita akan membahas materi kita kelanjutan dari minggu lalu. Kalau minggu lalu kita membahas ada dua bus fungsi yang saling berisomer ya. Ada alkohol dan juga eter. Nah, pada hari ini kita akan membahas atau minggu ini kita membahas dua bus fungsi yang juga saling berisomer, yaitu aldehid dan juga keton. Tapi sebelum saya mau menjelaskan bus fungsi aldehid pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian ya, yaitu tentang keaktifan kalian untuk memberikan respon di dalam kolom komentar di Classroom. Karena sudah beberapa kali ya, sudah 2 minggu kita melakukan pertemuan secara daring. Di semester genap ini saya melihat masih kurang aktif kalian untuk memberikan respon di dalam kolom komentar. Jadi saya harapkan untuk ke depan atau untuk hari ini lah ya, untuk hari ini di video penjelasan yang akan saya jelaskan pada hari ini, saya minta keaktifan kalian yang memang benar-benar aktiflah untuk memberikan komentar di dalam kolom komentar di Classroom ya. Jangan memberikan komentar di kolom komentar di YouTube. Karena kemarin ada sempat saya melihat satu orang itu memberikan komentar di dalam laman YouTube. Karena kan itu saya tidak rutin melihatnya, kan begitu. Hanya untuk memasukkan materi-materi saja YouTube-nya. Jadi kalau misalnya kalian memberikan komentar yang ada di Classroom lah, baru saya bisa perhatikan. Nah, jadi kalau minggu-minggu kemarin saya melihat memang ada juga ya, banyak juga kok yang memberikan komentar yang aktif, tapi ada juga beberapa orang itu yang tidak aktif. Jadi saya juga bingung apakah memang dilihat video penjelasan saya atau tidak, kan begitu ya. Atau dibukanya video penjelasannya tapi tidak memberikan komentar atau malas memberikan komentar. Jadi untuk memberikan motivasi kepada kalian atau apresiasi karena keaktifan kalian, jadi saya memberikan penilaian sikap ya, karena kan di dalam rapor kalian itu harus ada nilai sikap yang harus diisi. Kalau misalnya sikap itu kan seharusnya dilihat kalau kita dalam tatap muka, jadi saya bisa menilai kalian kepribadiannya selama kita melakukan pembelajaran di kelas. Tapi karena kita ini adalah dalam keadaan daring, tidak bisa saya melihatnya, jadi saya memberikan atau mengambil nilai sikapnya itu ya dari keaktifan kalian di dalam kolom komentar. Jadi saya minta untuk kedepannya silahkanlah kalian lebih aktif lagi di dalam kolom komentar agar saya bisa memberikan nilai sikap kepada kalian masing-masing. Oke ya. Nah, jadi kita mulai saja untuk penjelasan kita ya pada kali ini, yaitu senyawa aldehid. Jadi senyawa aldehid ini atau sering disebut juga senyawa alkanal, ini merupakan senyawa turunan alkana ya. Jadi hampir semuanya itu kita mengambil turunan daripada senyawa alkana, bukan alkena, bukan alkuna. Jadi kalian kalau misalnya kemarin waktu kelas 10 tidak memahami rantai karbon senyawa alkana, alkena dan alkuna, ya agak sulit kita untuk menjelaskan kemari ya, karena di sini kita sudah menggunakan gugus fungsi, ada senyawa karbon yang kita rubah di sini. Nah, gugus fungsi daripada senyawa alkana atau aldehid atau alkanal adalah COH, di mana struktur daripada aldehid itu adalah RCOH. Nah, dari rumus umumnya coba perhatikan ya. Rumus struktur beberapa aldehid. Yang pertama adalah metanal ya, di mana C H-nya ada 2, kemudian O, kemudian rumus molekulnya adalah CH2O dengan perbandingan antara CH dan O-nya adalah 1:2:1. Yang kedua adalah etanal, berarti etil ya, C-nya ada 2 berarti ya, C-nya di sini dengan di sini. Nah, jadi CH3COH dan rumus molekulnya itu adalah C2H4O, di mana perbandingan antara CH dan O adalah 2:4:1.
Kemudian yang ketiga itu adalah propanal. Propanal dengan rumus struktur CH3, CH2, CO dan H. Kemudian rumus molekulnya adalah C3H6O. Dengan perbandingan antara CH dan O adalah 3:6:1. Nah, jadi dari contoh yang sudah kita sebutkan di atas itu dapat kita disimpulkan bahwa untuk rumus senyawa aldehid dan juga alkanal itu adalah CnH2nO, ya, CnH2nO. Jadi kalau misalnya N-nya ada 2, berarti rumus molekulnya adalah C2H2 kali 2 4, berarti O dan O. C2H4O, ya, dan seperti itulah seterusnya. Nah, dari tata nama senyawa alkanal ini atau aldehid, kita lihat bagaimana tata namanya. Sama seperti yang minggu lalu, baik alkohol ataupun ether dibagi menjadi dua. Bagaimana cara penamaan senyawa kimianya, yaitu yang pertama tata nama dengan aturan IUPAC, ya, di mana nama aldehid ini merupakan karena turunan daripada senyawa alkana. Jadi dalam senyawa alkana akhiran A-nya itu digantikan dengan al. Nah, semua akhiran A itu digantikan dengan al. Contoh, di sini ada CH4. CH4, kemudian rumus senyawa alkananya aldehidnya adalah HCHO. Nah, kemudian nama CH4 ini adalah metana. A-nya kita gantikan dengan al menjadi metanal. Itu ya, yang pertama. Yang kedua ada CH3. CH3 ini adalah senyawa etana. Kemudian dirubahlah menjadi CH3COH. Nah, CH3COH ini nama senyawa kimianya adalah etanal, sementara tadi dia berasal dari etana CH3CH3. Nah, jadi dari tata nama senyawa aldehid dengan rantai cabang sama seperti tata nama alkohol. Nah, tapi posisi gugus fungsi CHO-nya tidak perlu dinyatakan karena selalu menjadi atom karbon nomor 1. Kalau misalnya alkohol kemarin kan OH-nya bisa terletak di atom karbon nomor berapa saja kan? Bisa nomor atom yang pertama, atom karbon yang pertama, atom karbon yang kedua, atom karbon yang ketiga, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya untuk senyawa aldehid ini, karena di dalam rumus gugus fungsinya ada C, maka C daripada gugus fungsi aldehid itulah yang diberikan penomoran yang pertama atau nomor satunya. Ya, seperti itu. Jadi nomor satunya itu berasal dari CHO, gugus fungsi daripada aldehid. Nah, coba perhatikan contoh reaksi ini. COH, kemudian ada CH di sampingnya, CH2 di sampingnya, CH3 di sampingnya. Nah, ada cabang di sini CH3. Ya, nah seperti penamaan tata nama berdasarkan IUPAC untuk tata nama senyawa alkohol minggu lalu, ke cabangnya lah terlebih dahulu disebutkan baru rantai induknya. Kalau rantai induknya berapa atom karbon sini? 1. Ingat ya, nomor satunya berasal dari gugus fungsi. 1, 2, 3, 4. Ya, paling panjang yang dikatakan sebagai rantai induk. 4 berarti butana. Ya kan, kalau misalnya senyawa alkanalnya butana, A-nya diganti jadi al, berarti nanti rantai induknya adalah butanal. Tapi dalam penulisannya sebutkan dulu cabangnya. Nah, cabangnya berada di nomor 2, 1, 2. Di nomor 2 ada CH3. Berarti sebutkanlah 2 CH3, senyawa alkil adalah metil namanya kan. Berarti 2 metil, baru sebutnya rantai induknya butanal. Seperti itu ya. Ya, itu untuk tata nama berdasarkan IUPAC. Kemudian tata nama lazim atau trivial, ya, untuk penamaan aldehid ada nama trivialnya atau nama lazimnya. Nah, perhatikan di sini untuk yang C-nya 1 metanal ya, C-nya 1 metanal. Ini kalau lihat untuk nama IUPAC-nya, nama lazimnya adalah formaldehid. Yang C-nya 1 itu adalah formaldehid. Kalau C-nya 2 ini etanal kan, kalau senyawa IUPAC-nya. Nah, nama lazimnya adalah asetaldehid. Kemudian kalau C-nya 3 propanal. Nah, nama lazimnya adalah propionaldehida. Nama trivial. Nah, kalau misalnya C-nya 4, kalau misalnya nama lazimnya kan butanal berarti kan. Nah, butanal berarti untuk nama lazimnya atau nama trivialnya butiraldehida. Nah, itulah beberapa contoh
senyawa lazim yang untuk penamaan daripada senyawa-senyawa aldehid. Nah, kemudian kita membahas keisomeran alkanal. Ya, ini mulai terdapat pada atom C dengan 4. Atom C-nya ada 4 yang mempunyai 2 isomer, yaitu butanal ya dan 2 metil propanal. Nah, jadi senyawa isomer senyawa aldehid itu bisa kita lihat di awal adalah senyawa dengan atom karbonnya ada 4, yaitu butanal dan 2 metil propanal dan seterusnya ya, atau isobutanal namanya ya. Itu untuk keisomeran ya. Jadi itu maksudnya contohnya bukan cuma satu ya, itu bisa kita lihat dari butanal. Kalau misalnya dari metanal nggak bisa lagi karena kan fungsinya ya sudah COH ya kan, HCOH kan begitu metanal. Bagaimana kita mau mengganti-ganti letak posisi daripada rumus unsur-unsurnya atau atom-atomnya karena sudah tidak bisa dirubah-rubah. Begitu juga dengan kalau misalnya etanal dan juga propanal, kita bisa mulai melihat ada isomer itu dengan atom karbon ada 4 ya, jadi CH butanal lah tadi namanya kan. Kemudian kita bisa lihat nama kawannya itu atau isomernya itu adalah 2 metil propanal atau isopropanal gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas adalah bagaimana pembuatan daripada senyawa aldehid. Jadi aldehid ini dapat dibuat dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara oksidasi alkohol primer. Berarti alkohol primer lah kita oksidasi. Contohnya adalah senyawa asetaetanal atau asetaldehid dibuat dari etanol dengan reaksinya seperti ini. Jadi CH3 CH2OH ini menjadi CH3COH ya, CH3COH, berarti gas H2-nya lepas dioksidasi ya. Kemudian yang kedua ada ozonalisa alkena. Nah, contoh adalah senyawa asetaldehid ini bisa dibuat dari 2 butena dengan reaksi seperti di bawah ini. Nah, 2 butena ya, 1 2 CH3 CH2 rangkap 2 CH2 CH3, kemudian direaksikan berdasarkan ozonalisa akan menghasilkan CH3COH sebanyak 2 kali ozonalisa atau ozonida. Kemudian yang ketiga pemecahan glikol ya. CH2 ini reaksinya ya, CH2CH2OH dipecahkan menjadi 2HCOH ya. Itu adalah reaksi-reaksi dalam pembuatan aldehid. Nah, bagaimana dengan reaksi-reaksi aldehid? Tadi pembuatan aldehid, ini sekarang reaksi aldehid. Yang pertama oksidasi. Aldehid mengalami oksidasi. Jadi aldehid dapat teroksidasi oleh zat-zat oksidator lemah sehingga akan menghasilkan asam karboksilat. Contoh nih ya, reaksi oksidasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa aldehid. Contoh nih, rumus daripada aldehid kan RCOH, sementara untuk rumus senyawa asam karboksilat adalah RCOOH. Kan gitu kan? Jadi yang berubah ini adalah H di sini menjadi OH. Nah, jadi zat-zat oksidator lemah yang sering digunakan itu untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa aldehid yang pertama bisa dengan menggunakan reaksi Tollens. Ya. Ini untuk mengidentifikasi senyawa aldehid ya. Apakah di dalam suatu larutan itu ada aldehidnya atau tidak? Yang pertama dengan reaksi Tollens. Jadi aldehid ini dapat mereduksi reaksi Tollens, yaitu reaksi Tollens adalah Ag2O ya, akan menghasilkan cermin perak. Jadi ada endapan perak membentuk cermin pada dinding tabung reaksi. Nah, reaksi ini sering dikenal sebagai reaksi cermin perak. Nah, coba perhatikan. Kalau misalnya ada satu larutan ada ya RCOH-nya atau aldehidnya, jika kita tambahkan dengan Ag2O atau reaksi Tollens, maka akan menghasilkan asam karboksilat yaitu RCOOH, kemudian ada peraknya, ada cerminnya yaitu Ag. Nah,
seperti itu ya. Nah, yang kedua, bisa kita menggunakan reaksi Pehling. Ada reaksi Tollens dan ada reaksi Pehling. Nah, kalau misalnya kita tambahkan reaksi Pehling yaitu CuO, akan menghasilkan endapan berwarna merah bata, yaitu endapan Cu2O, ya, Cu2O. Salah nih reaksinya nih ya. Jadi istilahnya RCOH ditambah dengan CuO, R ditambah dengan CuO akan menghasilkan Cu2O salah satunya. Ya, RCOOH dengan Cu2O, yaitu berupa endapan berwarna merah bata. Reaksi yang kedua itulah reaksi adisi hidrogen. Ya, karena gugus aldehid mempunyai ikatan rangkap CO, maka dapat diadisi gas hidrogen membentuk suatu alkohol. Nah, perhatikan di sini asetilaldehid RCOH direaksikan dengan gas hidrogen akan menghasilkan alkohol primer berupa RCH2OH. Ini adalah adisi alkohol. Ya, maaf, adisi hidrogen. Jadi hanya masuk ya, hidrogennya masuk. Nah, bagaimana dengan kegunaan aldehid? Jadi aldehid itu mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang bisa kita lihat ada salah satu contohnya adalah formalin, ya, formaldehida, yaitu larutan 40% formaldehida dalam air. Jadi formalin ini digunakan untuk mengawetkan contoh biologi dan juga mengawetkan mayat. Jadi formalin yang sering kita lihat-lihat atau yang sering kita dengar di televisi itu merupakan salah satu contoh senyawa aldehid yang namanya adalah formaldehida. Ya. Kemudian yang kedua, untuk membuat berbagai jenis plastik termoset atau plastik yang tidak meleleh pada pemanasan. Itu kegunaan daripada aldehid. Nah, mungkin sampai di situ saja dulu penjelasan singkat dari saya. Ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkanlah diberikan komentarnya di dalam kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di dalam kolom komentar. Tapi kalau memang tidak ada, saya harapkan responnya kalian untuk memberikan kata pahamkah atau mengertikah dan lain sebagainya. Ya, itu saja dulu penjelasan dari saya. Nanti silahkan dikerjakan tugas yang saya posting kira-kira 30 atau 40 menit sebelum habis pembelajaran kita pada hari ini. Setelah saya posting, nanti kan kerjakan langsung kirimkan ya. Jadi jangan ada yang tidak mengerjakan tugasnya. Oke, saya akhiri saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.